Salam damai dan sejahtera buat pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari kita lagi berada dalam kehidupan mengisi bejana hidup dengan firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini Tuhan berikan untuk kami, supaya kami senantiasa boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh lakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini saya ajak kita membukanya dalam Filipi pasal 2. Saya akan membacanya mulai ayat 12 dan ayat 13. Saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita mendengar bersama-sama. Firman-Nya berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan ini keselamatan itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan setiap pribadi yang ada, dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, oleh karena itu, supaya dalam keselamatan yang dari Tuhan, kita harus memiliki hidup yang senantiasa taat kepada Dia. Taat melaksanakan apa yang sudah diajarkan olehnya. Pesona kehidupan saya sampaikan pada saat ini, ketika satu saat saya, bisa juga Anda, bisa menjumpai ketika ada orang-orang yang tentu dalam kehidupan ini berada di jalan raya dengan mengendarai kendaraan roda 2, katakanlah seperti itu. Tentu dengan peraturan lalu lintas yang ada, supaya semua yang mengendarai kendaraan di jalan raya harus atau wajib hukumnya menggunakan helm standar nasional yang ada. Ya, katakanlah SNI, itu standar nasional Indonesia, wajib digunakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan ini saya menjumpai pernah ada yang tentu boleh dikatakan memang namanya muda-mudi ya. Sepasang muda-mudi sedang berboncengan di sepeda motornya ketika dia melewati jalan ramai yang ada. Nah, dalam situasi seperti itu tentu dia buka helmnya dan dia tidak mau pakai helm supaya tentu tampangnya itu ya tidak tertutup, supaya rambutnya tidak kemudian bedaknya misalnya ya kalau perempuan ya. Nah, padahal kalau kita ketahui fungsi helm ya, helm itu fungsinya adalah bagaimana dalam kehidupan ini ketika terjadi kecelakaan yang tentu ketika tidak diduga bisa kita mengalami jatuh dari kendaraan yang kita kendarai, itu tentu dalam rangka untuk bisa bagaimana menyelamatkan kepala kita, otak kita supaya tidak pecah, katakanlah seperti itu, supaya selamatlah bila terjadi kecelakaan. Itu intinya ya, supaya tidak lebay. Nah, oleh karena itu helm itu ya memang karena namanya muda-mudi ya, dalam itu helmnya digantung saja di stang motor. Nah, saudara-saudara, keduanya tentu menjadi begitu terkejut ketika ada mobil polisi lewat atau patroli yang lewat ya, Polantas lewat, polisi lalu lintas lewat, melewati mereka, lalu ditegur oleh polisi, sehingga dalam kehidupan di mana dia mengendarai kendaraan yang ada menjadi gugup ya. Dan bahkan ada yang
cepat-cepat ketika ia ditemukan oleh polisi lalu lintas, dia pakai helmnya. Dan dia berusaha, ada juga yang membelokkan motornya supaya masuk ke jalan yang tentu tidak dilihat oleh polisi lalu lintas. Nah, itu saudara-saudara yang terjadi, memang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan ini. Padahal Tuhan mau supaya dalam hidup ini kita tetaplah kerjakan keselamatan yang ada yang Tuhan berikan. Jadi keselamatan berlalu lintas itu penting. Jadi harus kita pakailah helm standar nasional yang ditetapkan di Indonesia. Dan kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tentu tidak dapat dipasang ataupun ketika kita mau lepas begitu saja dari pengakuan kita yang semula. Kita harus senantiasa pegang teguh itu, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai kita melepas. Karena kalau kita melepas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka celakalah kita dalam hidup ini. Tuhan tidak mau kita celaka. Tuhan mau supaya jaminan hidup kekal yang diberikan itu kita tetap pertahankan. Kita harus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Kita harus kerjakan keselamatan yang Ia sudah berikan bagi kita, sehingga kita bisa menerima keselamatan itu ketika kita masih berada di dunia, bahkan ketika Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua yang tidak diduga waktunya dan juga tidak dinyana waktunya. Tuhan akan menolong kita supaya dalam kehidupan kita tetap mengerjakan keselamatan yang Ia sudah berikan untuk kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.